Sampai sejauh ini kita baru menyelesaikan dua langkah dalam penetration testing, yaitu information gathering atau reconnaissance dan scanning. Kali ini kita akan melakukan vulnerability analysis atau disebut juga dengan vulnerability assessment, yang artinya kita akan menganalisa hasil scanning tersebut, baik hasil scanning yang kita lakukan dengan Nmap ataupun dengan tool yang kita buat dengan bahasa Python sebelumnya. Kita akan lihat dari hasil tersebut apakah target mesin yang kita scan memiliki sebuah kelemahan atau kerawanan yang disebut dengan vulnerability. Dan jika kita temukan sebuah vulnerability pada target mesin tersebut, kita bisa menentukan planning selanjutnya untuk melakukan eksploitasi. Kita akan menentukan exploit apa yang cocok untuk kita gunakan berdasarkan jenis atau tipe dari vulnerability yang kita temukan pada target mesin tersebut. Secara garis besar, ada dua macam vulnerability. Yang pertama itu disebut dengan known vulnerability, dan yang kedua disebut dengan unknown vulnerability. Oke. Nah, yang pertama yaitu known vulnerability. Ini adalah vulnerability yang sudah ditemukan sebelumnya, yang sudah dikenal, yang sudah didokumentasi dan sudah memiliki identitas atau nama. Nah, identitas atau nama dari sebuah vulnerability ini disebut dengan CVE atau Common Vulnerability and Exposure. Jadi setiap vulnerability yang kita temukan itu akan diberi label CVE, kemudian diberi tahun berapa, misalnya tahun 2020, 2022, dan kemudian diberi nomor. Oke. Nah, kita bisa temukan CVE ini di Google karena semuanya sudah terdaftar pada CVE list pada MITRE Corporation. Kita buka Google. Nah, di Google ketik search CVE list, oke. Nah, pada link ini search CVE list the MITRE Corporation. Klik link tersebut. Oke, di sini kita lihat kita berada pada CVE page, Common Vulnerability and Exposures. Pada search box-nya ini, kita bisa mencari semua jenis CVE yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari CVE atau vulnerability yang berhubungan dengan FTP, misalnya. Kita bisa ketik saja di sini FTP. Oke, tekan enter. Dan kita akan melihat semua daftar CVE yang berhubungan dengan FTP. Oke. Kita lihat dari atas di sini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, diawali dengan CVE, oke, kemudian ada tahunnya. Oke. Yang ini adalah CVE yang ditemukan pada tahun 2022, berarti baru ya. Dan ada di sini nomornya. Dan kita bisa baca deskripsinya. Seperti yang ini, an issue was discovered in Titan FTP, aka Titan FTP. Dan seterusnya kalian bisa baca sendiri, oke? Atau misalnya kalian ingin mencari CVE tentang HTTP, ya, kalian bisa ketik di sini HTTP. Itu artinya kalian ingin mencari vulnerability pada HTTP yang bisa kalian gunakan untuk melakukan exploit. Dengan mengetahui CVE-nya ini, kita bisa nanti mencari exploit yang tepat untuk CVE ini masing-masing ya. Cara mencarinya nanti kita bisa melakukan googling, atau kita bisa menggunakan tool-tool tertentu. Oke. Nah, itu cara kita melihat daftar dari CVE. Oke. Nama dari CVE ini dibuat oleh perusahaan tertentu. Nah, misalnya kita menemukan sebuah vulnerability pada mesin Microsoft Windows 10 misalnya. Nah, kita akan laporkan kepada perusahaan Microsoft bahwa Windows 10 memiliki sebuah vulnerability. Dengan adanya laporan kita tersebut, maka perusahaan Microsoft akan mengenerate CVE dan membuat patch untuk mengatasi masalah atau problem ataupun bug yang kita laporkan tersebut.
Oke, jadi kerawanan atau vulnerability tersebut akan diberi nama CVE dan akan dimasukkan ke dalam dokumentasi yang bisa kita temukan pada CVE list tadi. Oke, dan yang kita lakukan pada vulnerability analysis ini adalah kita akan mencari known vulnerability pada sebuah target machine. Oke, jadi known vulnerability itu adalah vulnerability yang sudah terdokumentasi. Dan yang kedua tadi adalah unknown vulnerability. Nah, unknown vulnerability ini adalah vulnerability yang belum didokumentasi, yang belum pernah ditemukan. Nah, misalnya jika kita menemukan sebuah vulnerability pada sebuah target mesin yang tidak ada, yang belum terdaftar pada CVE list, yang belum memiliki CVE. Okay? Nah, itu disebut dengan unknown vulnerability. Dan unknown vulnerability ini disebut juga dengan zero days vulnerability. Kenapa disebut dengan zero days? Karena sebuah vulnerability itu memiliki life cycle. Okay? Nah, dalam life cycle pada fase pertama pada life cycle-nya itu adalah hari pertama di mana vulnerability tersebut ditemukan. Okay? Nah, pada sebelum hari pertama itu tidak ada, makanya disebut dengan zero days vulnerability. Karena tidak termasuk dalam life cycle dari vulnerability, maka unknown vulnerability ini disebut dengan zero days vulnerability. Oke, untuk melakukan vulnerability analysis ini, kita bisa menggunakan beberapa tool. Yang pertama, kita bisa gunakan Nmap itu sendiri. Oke. Dan yang tool lain yang bisa kita gunakan juga adalah tool yang sangat populer sekali, yaitu Nessus. Oke. Kita bisa menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability. Dengan Nessus ini, kita tidak hanya memperoleh informasi tentang vulnerability apa yang dimiliki oleh sebuah sistem, tetapi kita juga diberi solusi untuk mengatasi vulnerability tersebut. Oke, jadi Nessus ini sangat bagus sekali. Kita akan belajar nanti cara menggunakan Nessus untuk melakukan vulnerability assessment atau analysis. Dan tool lain yang bisa kita gunakan juga yaitu ada OpenVAS ya. Ini juga banyak digunakan karena tool ini open source ya, gratis. Dan khusus untuk web, jika kita ingin melakukan analisis sebuah web, kita bisa menggunakan tool Nikto. Oke, pertama kita akan melakukan vulnerability analysis dengan Nmap. Ya, Nmap ini tidak hanya kita gunakan untuk melakukan scanning, tapi bisa juga kita gunakan untuk hal-hal yang lain seperti melakukan brute force attack, atau kita gunakan untuk mendetek malware, untuk mencari database information, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan dengan Nmap. Dan untuk melakukan vulnerability analysis dengan Nmap ini, kita akan gunakan Nmap script. Oke, kita bisa lihat Nmap script ini dengan melakukan cd ke user share Nmap scripts, dan enter. Dan ls di sini kita akan lihat banyak sekali script Nmap yang bisa kita gunakan. Oke, misalnya smb enumeration shares.nse. Oke, ya, http errors nse, dan kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini semua disebut dengan single script, Nmap single script. Ya. Ada juga yang disebut dengan Nmap group script. Ya, kita akan lihat di Google. Buka Google. Nah, di Google kita langsung ketik linknya, ketik nmap.org. Oke, kemudian book, kemudian nsa usage.html. Oke, dan enter. Nah, kita akan berada di halaman nmap.org, yaitu pada book nsa usage.html. Kita akan lihat di sini. Di sini kalian bisa baca sendiri keterangannya. NSA ini adalah singkatan dari Nmap Scripting Engine, ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, Nmap Script Group. Kalau yang kita lihat di sini, ini adalah Nmap Single Script Group, ya.
bukan grup, single script ya. Ini semua single script. Nah, di sini kita lihat, misalnya yang ini, auth. Auth ini untuk authentication credentials. Kita bisa melakukan scanning pada target mesin untuk melihat authentication credentials. Nah, ini adalah grup script yang ada dalam authentication credentials ini. Misalnya ada X11 access, ada FTP unknown, ada Oracle enumeration users. Oke. Jika kita jalankan auth, maka kita akan otomatis menjalankan semua single script ini. Oke. Nah, single script ini ada pada tadi yang kita lihat. Oke, yang di sini. Oke, ada lagi script grup yang lain seperti broadcast, ada brood misalnya. Kita bisa baca keterangannya di script use brute force attack to guess authentication credentials. Jadi dengan brood ini, grup script brood ini kita bisa menebak credentials, misalnya seperti username dan password untuk bisa login ke sebuah halaman. Oke. Ya, bisa untuk FTP brood, untuk Oracle brood, SMTP brood, dan sebagainya. Oke, ini semua adalah Nmap script group. Oke, kita akan lakukan vulnerability analysis dengan menggunakan script group dan juga single script. Oke, ini kita clear saja dulu. Oke, pertama kita akan lakukan group script. Oke, untuk melakukan nmap scripting, kita gunakan command nmap, kemudian dash, kemudian ketik script. Oke, setelah script itu baru kita masukkan nama dari grup script yang ingin kita gunakan. Nah, misalnya kita akan coba ini auth untuk authentication credentials. Maksudnya kita akan mencari seperti username dan password untuk login ke sebuah page, oke? Atau ke sebuah akun. Nah, di dalam grup authentication credentials ini itu ada single script seperti FTP anonymous, X11 access, dan sebagainya. Oke. Di sini kita masukkan auth. Nah, setelah itu kita masukkan IP address dari target yang ingin kita scan. Nah, di sini kita akan men-scan Metasploit table lagi. Kita cek IP address-nya, yaitu 192.168.54146. 192.168.54146. Oke, kita akan melakukan scene scan. Oke. Untuk melakukan scene scan, tekan S kecil, S besar. Jika kalian sudah lupa apa itu scene scan, silakan buka lagi tutorial sebelumnya. Oh ya, dan kita akan menggunakan sudo di sini untuk melakukan scene scan, karena scene scan itu membutuhkan command sudo. Oke. Kemudian tekan enter, dan jika diminta masukkan password, silakan masukkan passwordnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Dan seperti biasa, ketika kita melakukan scanning dengan Nmap, kita mendapatkan hasil informasi yang 3 ini, ya, yaitu ada informasi tentang port, kemudian state dari portnya, dan juga service yang berjalan pada port tersebut. Oke. Tetapi dengan menjalankan script auth ini, kita juga menjalankan single script di dalamnya seperti FTP anonymous. Oke. Pada port 21 ini kita bisa melihat informasi tentang FTP anonymous. Keterangannya, anonymous FTP login allowed. Ini artinya, login dengan menggunakan username anonymous itu diizinkan. Jadi kita bisa login dengan FTP anonymous. Nah, kalau kita bisa login, artinya kita bisa mengakses target mesin tersebut. Oke, dan bisa mengkontrol target mesin tersebut. Dan ini mungkin salah satu dari vulnerability yang kita temukan dengan menggunakan script auth ini. Oke, yang kita peroleh pada FTP anonymous. Dan kita bisa baca lagi di bawahnya. Di sini juga support authentication method, yaitu ada public key dan password. Oke, ini mungkin juga merupakan sebuah vulnerability. Kita akan coba nanti.
Oke, kita bisa baca lagi di bawahnya. Oke, MySQL pada port 3306 yaitu empty password. Root account has empty password. Oke, root account ini tidak memiliki password atau passwordnya kosong. Itu artinya kita tidak membutuhkan password untuk login. Oke, menjadi rootnya untuk memperoleh root dari MySQL ini pada port 3306. Oke, itu artinya juga vulnerable. Oke, dan kita lihat pada port 8180 ini banyak sekali keterangannya. Mungkin kita akan lihat saja summary-nya di bawah. Credential summary, oke, yaitu pada ini mesin dari Metasploitable pada port 8180 itu ada ditemukan valid credentials. Oke, valid credentials yaitu Tomcat. Oke. Nah, ini bisa saja ini adalah sebuah credentials yang bisa kita gunakan untuk login ke akun apa ini ya? Ke akun Apache Tomcat. Oke, akun Apache Tomcat. Oke, kita bisa buktikan ini. Kita akan coba buka Google dan masukkan IP address dari Metasploitable, kemudian hubungkan dengan port 8180. Kemudian kita akan coba login dengan menggunakan credentials Tomcat. Oke, karena di sini dikatakan valid ya. Berarti kalau valid berarti kita bisa gunakan. Dan ini merupakan satu vulnerability yang kita temukan. Oke, kita akan coba buka Google. Oke, di sini pada search-nya ini kita ketik IP address dari Metasploitable 192.168.54.146, kemudian titik 2. Nah, untuk menghubungkan dengan port tertentu kita gunakan titik 2. Kemudian kita masukkan port yang tadi yaitu port 8180. Oke. Ketik 8180, tekan enter. Oke, nah kita sudah masuk ke halaman Apache Tomcat. Nah, dari keterangan yang kita peroleh pada hasil analisis tadi, yaitu ada valid credentials yang bisa kita gunakan, yaitu Tomcat. Ini artinya kita bisa mencari di sini, di mana kita bisa login ya, login menjadi administrator. Nah, di sini kita lihat ada administration sini. Nah, mungkin di sini ada halaman untuk login. Kita lihat ada status, ada Tomcat Administration, ada Tomcat Manager. Ya, mungkin antara Tomcat Administration dan Tomcat Manager. Kita akan coba dengan Tomcat Administration. Ternyata benar. Tomcat Administration ini adalah sebuah halaman untuk memasukkan username dan password untuk login ke Apache Web Server. Tomcat Web Server, oke. Nah, kita akan coba valid credentials yang kita temukan tadi, yaitu Tomcat. Kita masukkan username-nya sebagai Tomcat, dan passwordnya juga Tomcat. Tekan login, dan benar sekali, kita bisa login sebagai admin pada Tomcat Web Server. Oke, kita bisa lihat di sini, admin, ya. Karena kita login sebagai admin, artinya kita memiliki kontrol penuh pada administration tool-nya ini. Ya, kita bisa buka apa saja yang kita inginkan di sini. Kita bisa buka data sources, mail sessions, environment entries, ada user database juga. Kita bisa buka semuanya di sini. Jadi no limit lagi, oke? Nah, ini karena kita sudah login sebagai admin, oke? Yang kita dapat dari hasil scanning menggunakan script auth tadi, ini, yaitu pada port 8180. Itu pada Apache Tomcat kita temukan valid credentials. Nah, ini adalah salah satu dari vulnerability yang kita temui, oke, dengan menggunakan Nmap. Oke. Kita akan coba lagi script
apa grup script yang lain selain dari auth? Apakah kita juga bisa menemukan vulnerability? Ini kita clear lagi. Kita akan coba lagi grup script yang lain. Misalnya apa lagi ya? Oke, mungkin kita akan coba ini malware. Kita baca di sini, this script tests whether the target platform is infected by malware or backdoors. Jadi tujuan dari melakukan scanning dengan malware script ini, itu kita ingin mengetahui apakah target yang kita scan itu terinfect malware ataupun backdoors. Jadi bisa kita gunakan malware. Oke. Sekarang kita akan coba seperti tadi, nmap script, kemudian malware 146, kemudian ss. Oke, kita masih gunakan ss karena ss ini lebih tidak mudah dideteksi ketimbang scanning yang lain ya, sudo. Jadi kita gunakan ss. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, ternyata kita temukan di port 21, dan di port 21 ini itu dikatakan FTP via FTPD backdoor. Dan di sini kita lihat keterangannya vulnerable. Oke. Dan ternyata mesin dari Metasploitable ini terinfect backdoor ya. Jadi statusnya vulnerable. Vulnerable artinya bisa kita akses, bisa kita exploit, dan bisa kita kendalikan. Oke. Ini dia backdoornya. BSFTPD version 234 backdoor, statusnya vulnerable atau exploitable, bisa diexploit. Oke. Dan di sini kita bisa lihat nama dari vulnerability-nya yaitu CVE 2011-2523. Oke. Nah, ini vulnerability yang ini, yang BSFTPD version 2.34 ini, backdoor yang di sini ini, itu sudah didokumentasi dan memiliki CVE. Nah, kita bisa cek CVE ini di search CVE list tadi. Kita copy ini. Kita buka lagi Google, ketik seperti tadi, search CVE list. Ya, yang ini ya. Search CVE list. Oke. Kita akan lihat keterangannya. CVE yang 2011 tadi. Oke. Kita ketik di sini CVE 2011. Terus apa lagi tadi? 2523. Oke. 2523. Tekan submit. Oke. Nah, ini dia CVE 2011-2523. Ini keterangan yang kita peroleh. BSFTPD 2.3.4 downloaded between ini dan ini ya. Nah, ini mungkin apa ini? Bulan ya. Tanggal dan bulan. Bulan 6 tanggal 30 dan bulan 7 tanggal 3, oke. Jadi di-download antara tanggal ini dan ini yang memiliki backdoor yang bisa yang terbuka pada sel pada port 6200 dengan service protokol TCP. Oke, ternyata benar Metasploitable memiliki vulnerability dengan label CVE 2011-2523. Oke. Dan Nmap sudah berhasil mengeksploit Metasploitable. Oke, kita lihat di sini ya. Resultnya ini. UID-nya sudah sama dengan root. Jadi Nmap sudah berhasil memperoleh root, oke, root privilege dari Metasploitable, itu artinya sudah dieksploit. Dan kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita mengeksploit BSFTPD version 2.3.4 nanti dengan backdoor.
pada bagian exploitation, oke? Nah, sekarang kita baru sampai pada bagian vulnerability analysis. Nah, di sini kita hanya menganalisa apakah target machine memiliki vulnerability. Nah, seperti yang kita peroleh sekarang ini, Metasploitable memiliki vulnerability, yaitu yang ini. Oke, backdoor. Oke, dan pada port 6667, pada IRC ini, ya, IRC Unreal IRC backdoor looks like Trojan version of ya, di sini dikatakan terinfeksi Trojan, oke? Ya. Dan ada lagi yang lain ini. Oke, ini MAC address ya. Oke, itu cara kita melakukan group script, melakukan vulnerability analysis pada target mesin dengan menggunakan group script seperti ini ya, malware. Oke, kita akan coba lagi group script yang lain. Kita clear lagi. Kita akan coba lagi group script yang lain seperti, kita lihat dulu. Oke. Dari atas. Oke. Mungkin kita akan coba yang banner ya. Group script banner. Kita ketik di sini nmap. Ya, sudo karena kita akan gunakan scene scan. Kemudian nmap script, kemudian banner. Oke. 192.168.54.146 SS. Enter. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil dari scripting dengan menggunakan group script banner. Nah, group script banner ini sama dengan service version yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita akan memperoleh banner seperti yang kita lakukan pada tool yang kita buat dengan Python tersebut. Kita bisa memperoleh hasil service versionnya, yaitu via SafetyPD 2.3.4 pada port 21, oke. Dan yang ini juga ada bannernya, oke. Dan yang ini kita tidak bisa membacanya, tidak bisa di-decode, tetapi di sini kita bisa melihat service-nya adalah telnet. Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana cara mengeksploit port 23 ini yang menjalankan service telnet, oke. Walaupun kita tidak bisa membaca bannernya, tapi untuk port telnet ini sangat mudah sekali untuk kita exploit. Oke. Nah, ini sama saja dengan service version, yaitu -sv yang kita lakukan sebelumnya, atau dengan menggunakan opsi A, oke. Jika kalian masih ingat. Oke, misalnya kita bisa mencari ini via SafetyPD 2.3.4, oke. Ini kita coba copy, kemudian misalnya kita buka terminal baru. Nah, di terminal baru ini kita ketik search exploit, oke. Kemudian paste yang tadi via SafetyPD 2.3.4, tekan enter, dan kita bisa melihat exploit apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksploit jika kita temukan service version yang ini, oke. Dan kita bisa lihat di sini untuk mengeksploit via SafetyPD kita bisa gunakan backdoor, oke. Via SafetyPD 2.3.4 backdoor command execution, oke. Dan ini bisa ditemukan di Metasploit, oke. Nanti kita akan pelajari cara menggunakan Metasploit di part-part selanjutnya, oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita bisa melakukan script banner ini untuk memperoleh service version seperti yang kita lakukan dengan -sv sebelumnya, oke. Kita bisa gunakan command search exploit seperti tadi, atau kita bisa juga membuka Google. Kita cari informasi tentang exploit yang bisa kita gunakan untuk via SafetyPD, oke. Misalnya kita buka Google seperti ini, kemudian ketik via
ftpd 2.3.4, kemudian exploit. Oke, seperti ini, ketik exploit, tekan enter, dan kita dapat melihat banyak sekali hasil yang bisa kita lihat di sini. Backdoor command execution, dan ini artinya Metasploitable itu vulnerable ya pada port 21 TCP. Oke, ini dia. Nah, ternyata exploitnya dibuat dalam bahasa apa ini? Bahasa Python ya. Kita bisa gunakan exploit ini untuk mengeksploit target mesin pada port TCP yaitu port 21 melalui service version 2.3.4 via FTPD. Oke. Oke. Selanjutnya, selain dari banner, ini masih banyak lagi yang bisa kita gunakan di sini. Oke, kita bisa lihat sendiri. Banyak sekali. Kita bisa juga menggunakan exploit di sini. Oke. Oke, ini untuk group script. Sekarang kita akan coba lagi yang untuk yang single script. Kita clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan script Nmap scripting dengan menggunakan single script. Oke, sebelumnya kita gunakan group script. Nah, sekarang kita akan gunakan single script. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk melihat semua single scriptnya kita bisa cd ke cd user share nmap scripts. Oke, kemudian tekan enter dan ketik ls untuk melihat semua scriptnya. Oke, ini mungkin tidak nampak semuanya karena fontnya terlalu besar ya. Oke, mungkin saya bisa coba buka WSL di sini, WSL. Sama seperti tadi, cd user share nmap scripts, enter, kemudian ls. Nah, di sini baru nampak semuanya ya, dari huruf A. Oke. Oke, kalian bisa lihat semua single scriptnya di sini. Kalau kita perhatikan, setiap script itu memiliki ekstensi NSE ya. Nah, NSE itu artinya Nmap Scripting Engine. Oke. Nah, kita akan coba yang sudah kita lihat tadi, yaitu FTP Anonymous, yaitu yang ini ya, FTP Anonymous. Oke. Nah, di sini tidak nampak FTP Anonymous-nya, atau kita coba ini buka preference, kecilkan fontnya, ya ini 20, kita akan coba turunkan jadi 16. Oke, apply, oke, apakah bisa nampak? Oke, kita akan ulang ya, clear, tekan ls lagi, udah, ya. Oh, masih belum nampak ya. Oh ya, ada ya, FTP Anonymous. Oke, ini FTP Anonymous.nsa. Kita akan coba single script yang itu. Oke. Ya, mungkin ini besarkan lagi karena terlalu kecil. Kita kembalikan ke 20. Ya, apply, oke. Nah, untuk melakukan single script scripting, sama seperti tadi, kita ketik sudo nmap script, kemudian masukkan single script tadi, yaitu ftp anon .nsa, kemudian masukkan IP address-nya 54.1.6, kemudian kita gunakan synscan, tekan enter, masukkan password. Oke, nah kita bisa lihat di sini seperti informasi yang kita peroleh sebelumnya, yaitu FTP Anonymous. Anonymous FTP login is allowed. Artinya kita bisa login dengan menggunakan Anonymous ini. Nah, sekarang kita akan coba, yaitu pada port FTP ya. Port FTP ini kita akan ketik FTP, kemudian masukkan IP address-nya. IP address dari target mesin, yaitu IP address dari Metasploitable. Tekan enter. Nah, kita akan dimintakan masuk Anonymous di situ. Di sini kita ketik Anonymous. Oke. Tekan enter. Dan untuk passwordnya,
Karena di sini dikatakan please specify the password. Kalau specify arti kita boleh menggunakan password apa saja yang kita inginkan. Misalnya kita ketik 1, 2, 3, 4, 5, tekan enter, dan kita lihat di sini login successful. Itu artinya kita bisa login melalui port FTP yaitu port 21. Oke. Dari hasil scanning yang kita lihat yang keterangannya FTP anonymous FTP login is allowed. Oke. Nah, kita sudah ada pada sel FTP ini. Kalau kita ketik help di sini, kita bisa melihat semua komen-komen yang bisa kita gunakan pada FTP. Ya, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti pada part selanjutnya. Bagaimana cara kita mengontrol target mesin, baik melalui FTP ini atau melalui port-port yang lain. Nah, untuk sekarang kita sudah tahu bahwa kita bisa mengakses target mesin melalui FTP anonymous jika target mesin tersebut memiliki vulnerability FTP anonymous. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari tiap-tiap single script tadi, kita bisa melihat deskripsinya pada menu help-nya. Ya, misalnya pada yang ini ya, ls. Nah, misalnya kita tidak tahu apa maksud dari HTTP vulnerable yang ini, kita copy saja ini. Copy, kemudian kita ketik sudo nmap script. Nah, setelah script itu ketik help ya, help. Setelah help itu baru kita masukkan nama dari script yang ingin kita baca. Paste, tekan enter. Nah, ini ada keterangan dari HTTP vulnerable WNR 1000 creds. Kita baca di sini kategorinya adalah exploit vulnerable intrusive. Dan kita bisa buka webnya. Di sini sudah dicantumkan juga alamat atau link dari web tentang HTTP WNR 1000 cred ini. Kita baca di sini, a vulnerability has been discovered in WNR 1000 series that allows an attacker to retrieve administrator credential. Jadi kita bisa juga memperoleh admin credentials seperti password dan username dengan menggunakan HTTP bomb yang ini ya. Oke, mungkin untuk part kali ini kira-kira sampai di situ dulu karena sudah terlalu panjang ya. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Mungkin kita akan bahas tool-tool yang lebih komplit lagi seperti Nessus, OpenVAS ataupun Nikto nanti.